Halo sahabat sehat Dayan, apa kabar? Pasti kangen dengan prof kita. Luar biasa, ayah kita ini libur sepertinya ya. Selama 1 bulan kita tidak jumpa dan bulan ini kita jumpa lagi. Dan kali ini Dayan ingin mulai mengantar Anda pada topik yang spesifik. Topik di mana kita mulai mengajak Anda ikut dalam perjalanan awareness pada kampanye kita Cancel the Cancer. Kita ingin berusaha supaya beban kesehatan nasional ataupun internasional itu sedikit demi sedikit bisa bersama-sama kita kurangi. Ternyata deteksi dini belum cukup untuk membantu mengatasi beban nasional untuk menghadapi kondisi kanker. Biaya untuk pengobatan kanker itu besar banget. Dan bukan cuma masalah biaya, tapi juga peperangan emosional dan mempengaruhi interaksi tidak hanya pribadi, keluarga, tapi juga ruang gerak aktivitas dan pekerjaan. Maka mulai episode kali ini bersama dengan Bapak kita yang luar biasa, Profesor Dr. Zubairi Jurban, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Vinasim. Aku udah pinter nyebutnya. Akan menceritakan topik bulan Juli ini tentang sarkoma. Nantikan diskusi kita. Nah, okay. Prof, nih mulai nih Prof, kita cerita. Tapi kebetulan ketemunya di bulan Juli. Kalau kita ngobrolnya kanker darah, payudara, benar. Itu masyarakat udah lebih mudah terfikir sama mereka itu kondisi yang seperti apa. Tapi bulan Juli itu pas bagian yang betul-betul tersembunyi. Sarkoma, ya. Kami kebetulan sempat berinteraksi dengan sahabat-sahabat di media sosial. Ya. Salah satunya kemarin namanya Intan ya. Intan. Lalu ada beberapa teman lain yang ternyata ada komunitas di media sosial, mereka sarkoma. Sarkoma, oke. Dan kita kaget, teman-teman yang sarkoma ini sepertinya perjuangan mereka itu bukan hanya pada kankernya, tapi juga mengalami proses amputasi. Oke. Wah, jadi banyak nih yang mau didengar ceritanya dari Prof. Iya, kalau amputasi itu osteosarkoma, sarkoma pada tulang. Tulang ya. Jadi nggak semua sarkoma di tulang. Biasanya lebih pada muda. Nah, Prof cerita deh Prof, banyak yang pengen kita dengar Prof. Ya, sarkoma itu bisa sarkoma jaringan lunak, soft tissue sarkoma, bisa juga osteosarkoma pada tulang. Jadi kalau itu mengenai pada prinsipnya kanker yang relatif jarang ditemukan dibandingkan dengan kanker payudara ataupun kanker serviks ataupun kanker usus besar. Ini termasuk yang relatif jarang. Jadi di Amerika itu hanya sekitar 1% dari total kanker. Jadi memang jarang. Nah, biasanya kena di mana? Tadi kan yang jaringan lunak sama yang osteosarkoma. Ada satu lagi yang kena sekitar pembuluh darah namanya sarkoma Kaposi. Nah, kalau yang tadi dibahas ditanyakan ada yang sampai amputasi, biasanya osteosarkoma. Kalau yang jaringan lunak itu bisa kena otot, bisa kena jaringan sekitar tulang, bisa kena juga sekitar pembuluh darah dan yang lain. Nah ini biasanya sebabnya macam-macam, tapi paling sering paparan zat kimia. Kemudian yang kedua zat kimia tertentu, kemudian misalnya phenoxyastic acid, bisa juga chlorofenol, tapi bisa juga
karena radiasi. Radiasi. Juga radiasi itu kan bisa kena pada orang yang bekerja di perlengkapan pengobatan radioterapi, tapi bisa juga kena pasien yang karena kankernya yang dulu perlu radioterapi. Nah itu kemudian bisa juga terkena sarkoma. Nah sarkoma yang lain sebabnya virus. Nah itu sih bidang saya banget. Iya karena sekitar pembuluh darah namanya sarkoma Kaposi. Sarkoma Kaposi amat sangat terkait dengan HIV. HIV ya. Walaupun harus ada virus lain namanya HHV, Human Herpes Virus 8. Jadi dua virus. Tapi utamanya harus kondisi kekebalannya rendah banget akibat HIV. Itu sekarang dengan HIV itu diobatinya hasilnya amat sangat bagus, maka amat sangat jarang ditemukan sarkoma Kaposi sekarang. Tapi di awal-awal AIDS dulu tahun berapa tuh ya, 80-an sampai tahun 2000 masih lumayan banyak. Sekarang jarang. Jadi sekali lagi tadi kena tulang bisa, kena jaringan lunak. Tadi kalau yang lainnya tadi kena di daerah tangan, kaki atau perut dan dada, soft tissue sarkoma. Bisa juga sarkoma yang terkait dengan virus. Kalau kebetulan dengar cerita sahabat kita Intan ya di media sosial, memang dia studinya di farmasi. Jadi ada kondisi yang membangunkan sehingga dia mendapatkan mungkin sarkoma itu ya Prof ya, karena terpapar. Walaupun banyak orang terpapar dengan kondisi kimia, tapi belum tentu semua orang lalu jadi sarkoma ya Prof. Oh iya, tidak, hanya sedikit sekali kan, kankernya sendiri amat sangat sedikit. Amat jarang ya, sehingga risiko paparan juga jarang, namun bisa. Jadi kalau mau rincinya, ini zat kimianya itu adalah pertama paparan pada arsen. Yang kedua pada yang untuk membuat plastik itu namanya vinyl chloride monomer. Jadi monomer vinyl chloride. Dan yang ketiga phenoxyastic acid yang saya sebutkan tadi, dan yang keempat namanya chlorphenol. Jadi berarti lebih banyak yang di pabrik dibanding mereka-mereka yang di farmasi. Nah, berarti teman-teman yang lagi studi farmasi, kerja di apotek gitu, nggak usah kepikir jadi ngeri ya. Ya, bukan seperti itu. Ini betul informasi yang penting sekali untuk sahabat di luar sana, Prof. Cuman yang saya tertarik bahwa ternyata sarkoma tidak hanya pada tulang, bisa pada soft tissue atau jaringan. Apakah lokasinya yang membedakan dia dari misalnya kanker usus atau kanker payudara atau prostat? Iya tuh. Jadi kalau kanker yang lain tuh kanker payudara di payudara, kanker ovarium di ovarium di indung telur, kemudian ada lagi kanker usus besar. Jadi lokasinya jelas. Kalau yang ini satu kelompok penyakit, bisa ngeluyur kemana-mana. Patologinya sama, namun terkenanya bisa di perut, bisa di dada, bisa di tangan, bisa di kaki. Tanpa lokasi yang jelas, tapi kelompok yang sejenis. Sejenis. Baik. Nah, teman-teman sahabat Sehat Dayan, Anda jadi tahu ya bahwa kali ini kita belajar satu nama yang sama sekali nggak pernah dong kebayang sebelumnya, sarkoma. Saridem banyak, saritem ono. Sarkoma baru sekarang, Prof. Kenalan ya. Tapi ternyata ini 1% saja dari banyak kondisi kanker itu pun. Tidak untuk masyarakat luas ya. Nah, kalau gitu kita jadinya kepengen kasih tahu. Karena beberapa sahabat yang kita jumpai, termasuk waktu kita berkunjung ke Rumah Sakit Margono Purwokerto. Ada seorang remaja putri dan dia baru SMP, Prof. Tapi harus juga mengalami amputasi karena osteosarkoma. Berarti kan ini bisa terjadi mudah sekali. Jadi khusus yang osteosarkoma lebih mudah. Tapi untuk yang soft tissue sarkoma usia lebih lanjut.
40 ke atas, 60 lebih sering. Kemudian kalau sarkoma Kaposi tergantung tadi paparan terhadap virus. Ya. Sedangkan kalau yang radioterapi, nah kalau aku kerja di bagian radioterapi bagaimana? Nggak masalah kan ada sistem kontrolnya. Jadi paparannya itu bisa diukur dan kalau sudah sampai saat tertentu dia tidak boleh ada di situ sementara. Ya jadi sudah ada yang safety-nya udah jelas aturan ya. jadi. Sedangkan kalau untuk yang pasien yang mendapat radioterapi, kalau memang radioterapi yang lalu itu tujuannya kuratif untuk penyembuhan total, maka risiko soft tissue sarkoma itu tetap lebih baik dilanjutkan radioterapinya karena risikonya juga tidak besar, risikonya kecil. Jadi dokter itu memang selalu seperti punya timbangan gitu ya Prof ya? Benar, iya. Harus memang mengambil keputusan walaupun ada risiko. Ya. Tapi yang ini namanya risiko tuh berarti udah ada cara mengatasinya. Ada cara. Makanya boleh itu. Prof, kembali ke yang tadi anak-anak dan remaja ya Prof ya. Apa sih sebetulnya masuk dalam kategori deteksi dini untuk osteo khusus? Osteosarkoma yang kalau datang ke prakteknya Prof atau praktek sejawatnya Prof, jadinya masuk dalam kategori dini. Jangan, kalau bisa sih jangan sampai amputasi. Iya, jadi kalau ada prinsipnya begini, kalau kita sakit itu perlu ke dokter. Ya. Kadang-kadang kita sakit nunggu sakit banget baru ke dokter itu perlu. Karena begitu sakit ke dokter biasanya dokter umum atau dokter penyakit dalam misalnya atau dokter anak. Nah, kalau dokter itu mencurigai ke arah osteosarkoma, mereka akan dari ronsen, dari yang pemeriksaan lain akan kemudian merujuk ke ahli untuk kanker itu. Jadi memang jangan menunggu kita parah banget baru ke dokter. Oke. Jadi salah satu yang akan membantu kalau ada rasa tidak nyaman dan ke dokter lah, mulai dengan ke dokter umum. Yeah. Jika beliau memutuskan ronsen dan melihat tanda-tanda, akan dirujuk ke yang lebih di bidangnya gitu ya Prof ya. Prof, kalau memang harus ada di antara teman-teman ya, di antara rekan kita yang mengalami sarkoma, apalagi osteosarkoma tadi ya Bro. Lalu apa dukungan yang sebaiknya kita persiapkan? Apakah dia menjadi rentan atau bahasa orang bilang tuh rapuh gitu Prof? Bahaya gitu ya, gampang. Rapuh lahir batin itu ya? Iya, betul sekali. Batin udah pasti ya karena diamputasi ya Prof ya. Tapi adakah sesuatu yang terus kita mesti jaga-jaga gitu? Nggak boleh kebentur lah, nggak boleh kesenggol atau gimana Prof? Iya, jadi pasien-pasien kanker, demikian pula pasien penyakit menaun yang lain, misalnya stroke ataupun pasien jantung, itu memang ada menurut saya ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Jadi selain aspek medik, itu serahkan ke dokternya, namun keluarga harus komunikasi baik dengan dokternya. Jadi apa yang belum jelas harus minta penjelasan, minta waktu untuk keterangan. Jadi pertama aspek medik itu silahkan pada dokter, tapi dengan komunikasi yang baik. Yang kedua aspek psikologi, aspek kejiwaan, karena semua orang, dan jangan mengira bahwa kalau anak-anak itu tidak tahu apa itu kanker. Jadi mereka juga sudah ada bayangan kanker itu biasanya terkait dengan kematian, dan karena meninggal itu menakutkan, sesuatu yang kita tidak tahu yang menakutkan, maka akan bikin sedih, depresi. Nah, apalagi kalau keluarganya menunjukkan nangis melulu, nah itu keluarga juga harus, karena itu dukungan psikologi kejiwaan dari keluarga, dari teman, dari tim medis menjadi penting sekali, itu psikologinya. Kemudian yang lain adalah masalah sosial. Bayangin kalau kita nggak punya kaki satu, sini diamputasi misalnya, nah itu sekitarnya perlu mendukung bahwa
Ya amputasi ya kenapa kita harus fokus pada kakinya, nggak usah kan. Kalau sekolah ya pelajarannya kan, jadi bagaimana berteman dengan teman-teman yang ada kekurangan itu menjadi penting. Jadi masalah bisa dikatakan stigmatisasi harus dihindari dan juga jangan sampai merasa anaknya terisolir. Ya. Terus kemudian itu dari sisi sosialnya, namun sekarang kan ada juga rehabilitasi bisa juga dengan prostetik. Ya, jadi kalau memungkinkan dibuat kaki palsu, nah itu bisa dipikirkan untuk membuat dukungan lebih kuat buat anak. Jadi medik, psikologi, sosial, nah di tengah itu spiritual menjadi penting untuk agama karena kita percaya ada kehidupan setelah kita meninggal nanti. Kemudian itu juga membuat batin menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan bisa menerima. Itu tidak mudah buat anak-anak. Jadi bagaimana orang tua, bagaimana tim medis, bagaimana teman-temannya menyikapi supaya anak ini atau teman kita ini kemudian menjadi lebih kuat secara mental dengan dukungan spiritual, dengan dukungan agama sesuai dengan agama masing-masing. Ya, Prof, tentang kematian memang banyak orang yang melewatkan karena menunggu para pemuka agama lah membantu. Tapi setidak-tidaknya informasi tentang itu ada. Ya. Yang menarik, yang perlu menutupi session kita, Prof, adalah tentang menghadapi nyeri atau ketidaknyamanan. Anak itu nggak punya pengen, kalau kita mungkin udah pernah kejeduk ya, sehingga waktu nanti lain kali kita ngalami sakit yang lebih tinggi kita tahu oh yang ada pembanding. Tapi pada anak, orang luar, nih saya bukan bahan anaknya ya dok ya, tapi orang luar mengerti anak ini diam itu, dia sebetulnya lagi sakit atau dia itu diam karena sedih. Apakah sarkoma itu sedemikian menyakitkan? Untuk nyeri ya, ini untuk nyeri, saya jadi inget back tahun berapa tuh ya, pas rumah sakit kanker Darmais berdiri. Ingat saya sekitar 94, 95 kali, tapi itu kebetulan saya dipercaya waktu itu untuk koordinir untuk nyeri kanker. Okay. Nah, kemudian pernah juga menulis bersama dengan, tapi baru saja meninggal, Pak Profesor Bertin ahli etika medik itu yang dari Atmajaya, dan satu lagi dengan Dr. Nufani dari rehabilitasi waktu itu, jadi sempat menulis. Nah, nyeri itu adalah perasaan subjektif, kita harus tahu. Jadi intinya misalnya teman kita atau anak kita diagnosis sarkoma ataupun kanker sarkoma yang lain itu misalnya biasanya pada stadium lanjut lebih sering ditemukan ada nyeri banget, kita ya harus percaya walaupun anaknya atau orangnya tidak nangis gitu ya. Baik. Jadi kemudian ada beberapa cara untuk melihat namanya skala nyerinya berapa itu. Jadi mas gini mas, gitu. Nyeri itu sebetulnya bisa dikasih angka. Pokoknya kalau Mbak tahan banget pokoknya wah pol nyerinya itu 10 misalnya atau 100 gitu. Kalau nggak nyeri 0. Nah, kalau nyerinya sedang misalnya 5. Menurut Mas ini nyerimu piro? Apa 5, apa 7 atau sudah maksimal udah 10? Atau kadang-kadang pasien juga bunganya 10, 11 katanya dia. Pokoknya luar biasa nyeri. Nah, karena pengobatannya amat tergantung dari itu nyeri dan faktor-faktor yang lain. Dan prinsipnya begini, kanker boleh tidak sembuh, tetapi nyeri wajib hilang karena bisa dihilangkan. Baik. Jadi nyeri tim dokter biasanya dokter untuk mengobati kanker ini nggak boleh satu dokternya satu tim
multidisiplin dan juga mengikutsertakan keluarga dan pasien. Ini perlu mengatur supaya masalah nyeri ini bisa teratasi, karena terkait mengait nyeri dengan tidur jadi kurang, kemudian nafsu makan menjadi hilang kalau nyeri dan menjadi lebih sedih, dan nyeri bisa diatasi dengan teknologi sekarang ini. Jadi sebetulnya cara mengatasi nyeri ini WHO sudah membuat lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu sudah ada algoritmanya, bagaimana namanya step ladder, bagaimana kalau tahap ini obatnya apa, tahap kedua apa, dan seterusnya. Jadi yang nyeri diatasi bisa dikontrol. itu. Ya. Prof, terima kasih. Pasti ada topik yang berikutnya di bulan berikutnya. Sahabat Sehat Dayan, ternyata menjadi orang tua, guru, sahabat dan teman rekan kerja, satu yang justru mesti kita perhatikan, bagaimana kita bisa menemaninya. Dan menemani itu jangan malah kita jadi sedih. Kita memberikan kepada mereka semangat sambil memahami secara logis, nalar. Caranya seperti yang diajarkan Prof. Dan buat anak usia dini ada banyak metode ya. Kita bisa pakai gambar-gambar yang membuat mereka menentukan mereka secara emosi rasanya ada di mana dan nyerinya sedang berada di tingkatan yang mana. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri menemani mereka. Karena perbedaan yang bisa saja kita sebut tadi sebagai kekurangan, harus diamputasi, menggunakan protesa. Tahu-tahu dia punya kelebihan yang lain karena jadi tangannya lebih terampil. Atau sebaliknya, pasti ada. Karena pencipta kita bijaksana, baik dan luar biasa. Dan pengalaman hidup kita hanya menjadi bagian untuk mengantar kita kembali. Dan kepada semua sahabat Sehat Dayan, ikuti topik-topik berikutnya untuk kampanye kita bersama Cancel the Cancer. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.